وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Mari kita sama-sama tertibul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita, keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat kita. Allah melancarkan rezeki kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yaitu panjang umur dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat Nabi Muhammad, berkat keluarga Nabi Muhammad, berkat para sahabat, berkat para tabi'in dan semua tabi'inat tabi'in, dan berkat para habaib keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berada, dan keberadaan mereka di zaman sekarang adalah sebagai penyelamat terhadap semua manusia seluruh alam yang ada di dunia ini. Dan juga berkat para kiai, para masyayikh, para asatidz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' sadatina ali ba'alawi saghiran wa kabiran dzakaran wa untha min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila arwahi al-ulama wasyuhada wal habaib wal awliya fi hadhihi al-baldati al-mubarakah wa fi hadhihi al-madinati al-mubarakah, khususan ila ruhi al-habib Alwi Asgaf wal habib Ja'far bin Syekh al-Asgaf wa al-habib Saleh Tanggul wal habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik wa jami' al-habaib wa anta a'lamu bi asma'ihim wa bi manzilatihim wa ruhi al-habib Hasan bin Ahmad Baharun wa akhwayh wa jami' masyayikhina Kiai Hamid wa Kiai Hasim Asy'ari wa semua kiai-kiai insyaallah jami' al-masyayikh. Allah Subhanahu wa taala yaqdi hawaijana hawaij dunya wal akhirah. Wa Allah Subhanahu wa taala yarzuqana rizqan halalan thayyiban wa tulal umur fi ta'atillah wa fi ibadatihi. Wa yaj'al auladana auladan salihan mubarakan. Wa yaj'al azwajana zawjatina zawjat salihat mubarakat. Barakina inda Allah Subhanahu wa taala. Yutawil a'marana wa yusahhil umurana wa mitna fi husnil khatimah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحتى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة على الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره. اللهم إنك قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para masyayikh, para asatidzah dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memanjangkan umur kita. Dengan panjangnya umur kita, Allah membantu kita, menolong kita untuk berbuat baik, untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan. Kita tidak punya daya apa, tidak punya kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Berarti panjangnya umur kita, dan umur kita panjang kemudian dibuat untuk berbuat baik, amal baik, mencari ridhonya Allah. Itu semuanya adalah anugerah Allah, dan semua itu adalah nikmat daripada Allah yang harus kita syukuri. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas lanjutan surat Yasin ayat 55. Kalau kita cermati, kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya duduknya kita di sini adalah pilihan-pilihan Allah. Kalau bukan pilihan Allah, enggak akan bisa kita duduk di sini. Ini termasuk kita ini, alhamdulillah, termasuk pilihan-pilihan Allah. Kenapa kok begitu? Karena apa yang telah kita perbuat ini adalah pilihan, yang merupakan ini adalah pilihan dari kita. Kita memilih karena kita dikasih akal sama Allah. Karena para aulia itu, para hadirin, mereka itu tidak pernah menyia-nyiakan waktunya antara maghrib dengan isya. Karena maghrib dengan isya itu bagi mereka adalah sebagaimana waktu itu sebagaimana berlian bagi mereka. Kalau antum pergi ke Hadramut, ke Yaman, di Tarim, tidak ada yang namanya masjid kosong antara maghrib sama isya. Pasti setiap masjid itu antara maghrib sama isya, apa yang mereka berbuat? Mereka baca Ratibul Haddad. Setelah baca Ratibul Haddad, sambil menunggu isya, mereka ngaji tadarus. Jadi di Hadramut itu, para hadirin, ngaji tadarus itu enggak nunggu Ramadan. Nggih, kan di Indonesia itu kan nunggu Ramadan tadarusan. Nek Tarim niku, para hadirin, setiap hari mereka darus. Mereka tidak pakai mikrofon. Mereka itu tadarusnya ya tidak didengar orang sampai menjelang isya, adzan. Kadang-kadang mereka sudah memperkirakan antara maghrib sama isya ini berapa jam, misalkan. Maka mereka gunakan ngaji. Setelah ngaji selesai, mereka baca Ratibul Haddad. Ratibul Haddad mereka paskan waktunya gitu. Jadi setelah Ratibul Haddad langsung mereka adzan. Nah, kemudian apakah cukup di situ? Enggak. Mereka itu biasanya memang setiap menunggu sholat itu mereka gunakan untuk tadarus Quran. Seperti di Masjidil Muhdhar itu. Mereka itu mulai dari 1 jam sebelum subuh mereka sudah tadarus sampai mereka nunggu sholat subuh. Begitu keadaan di masjid-masjid di Tarim itu. Kalau masjid niki mau niru, monggo. Agar kita ini, kelakuan kita itu sebagaimana amaliyahnya orang Tarim. Masjid antara maghrib sama isya jangan kosong. Seperti ini alhamdulillah kita diisi dengan pengajian. Para ulama itu kenapa kok mereka sampai? Mereka para ulama, para wali itu kok targetnya selesai. Sebelum meninggal mereka target selesai. Karena mereka itu adalah orang yang pintar, yang bisa memanage, bisa mengatur waktunya. Saya umur segini, bukan mereka memanage, misalnya saya umur 40 harus kaya, enggak. Mereka targetnya saya di umur 40 harus jadi wali. Makanya disebutkan di dalam kitab-kitab apapun, baik itu Imam Nawawi, baik itu Imam Syafi'i, baik itu madhab yang 4, baik itu Habib Abdullah Al-Haddad atau Habib Abdurrahman kali itu, mereka tidak akan mensibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada hasilnya, dengan sesuatu yang tidak ada buahnya. Mereka kalau menyampaikan dirinya
dalam urusan akhirat khususnya, mereka capekkan dirinya mereka dengan sesuatu yang manfaat. Terus disebutkan walladzi ya'mal syai'an la yuthmiruh wa huwa kal jahil ya'mal bila ya'mal wa la ya'rif manfaatahu. Orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak berguna, maka dia kayak orang bodoh. Walaupun dia orang alim, walaupun dia pintar, tapi dia tidak memanage waktunya, sama dengan orang bodoh yang dia berbuat sesuatu tidak ngerti apa manfaatnya. Kalau kita lihat di dunia para hadirin, kita melihat sekarang para pedagang-pedagang itu, kita lihat contoh dunianya saja sekarang. Orang yang ke sawah, ke ladang para hadirin, kenapa mereka rela sampai capek dirinya? Kadang-kadang tidak ada waktu kecuali dirinya, kecuali dia kerja sampai kadang-kadang capek dirinya, enggak peduli. Nyari uang kadang-kadang, kerja ke sawah, nanam padi, nanam jagung, nanam segalanya. Kenapa mereka perbuat? Karena mereka tahu ini orang yang cerdas. Karena mereka tahu bahwasanya ketika Anda bekerja sesuatu, menanam sesuatu yang menghasilkan, yang ada manfaatnya, yang ada buahnya. Enggak apa, anak capek sekarang. Contohnya orang yang nanam kayu jati itu para hadirin. Dia capek dirinya nanam kayu jati, ngangkut kayu jati ini. Padahal kadang-kadang dia enggak dia sudah meninggal, jatinya masih hidup, dia belum memanfaatkan jatinya. Ya enggak, buat kita. Tapi dia berpikir apa? Untuk masa depan anak, untuk masa depan cucu. Ini di dalam segi dunia. Mereka lakukan itu semuanya kenapa? Mereka lakukan itu semuanya karena mereka tahu itu ada manfaatnya. Nggih Pak ya? Tahu kalau itu ada manfaatnya. Padi akan anak makan, jagung akan anak makan, pohon mangga akan anak makan. Saya mau bertanya sekarang, kenapa kok orang Indonesia tidak mencapekkan dirinya untuk nanam pohon kurma? Napa kok sampean sedaya niki boten berusaha mencapekkan diri kita untuk nanam pohon kurma napa? Hah? Karena nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya. Ini orang Indonesia ini berakal semuanya berarti. Kalau dia ternyata pagi-pagi sudah pergi ke sawah nanam pohon kurma, nah itu berarti jahil itu. Sudah tahu di Indonesia gak bakalan urip Pak kurma Pak. Secara akal nggih. Lain lagi kalau Allah ingin memberikan buah. Nah, gitu loh. Lah ini contohnya di pondok-pondok pesantren itu. Oh, apa? Kalau bilang, "Oh, ini ustadz ini enggak tawakal sama Allah." Enggak, tawakal, cuma kan secara akal kurma kan tidak hidup di Indonesia. Nah sekarang apa Habib Taufik, Habib Zain semua itu kenapa di pondoknya nggak ditanamin kurma? Apakah mereka itu bukan orang yang tawakal kepada Allah? Wis nanam wae, kok nek Allah tuh kasih buah ya kasih buah. Tidak begitu hadirin. Nah, mereka meninggalkan menanam pohon kurma karena tahu tanah di Indonesia ini nggak cocok untuk nanam kurma, nggak berbuah. Kalau dia tumbuh tapi nggak berbuah. Monggo nek sampean pengin nanam pohon kurma untuk hiasan buat nopo-nopo gak rugi sampean. Untuk hiasan, jadi sampean bikin rumah, model rumah Hadramut, di depannya dikasih pohon-pohon kurma. Kemudian ya khoyalan pagi duduk kayak di Hadramut. Monggo sampean punya rumah di setting rumah Hadramut. Di Hadramut itu Pak, rumahnya orang itu kalau dilihat dari luar jelek. Tidak ada yang bagus rumahnya orang Hadramut itu. Tapi sampean jangan menyangka nih omah iku elek. Tapi mereka apa? Bukan pamer di luar, tapi mereka di dalam yang diperbagus. Di dalam mentereng rumahnya orang Hadramut itu. Tujuannya apa? Mereka itu tujuannya untuk menyenangkan tamu. Biar tamu itu betah. Kenapa kok di luar itu di model biasa wae? Coba sampean lihat rumah-rumah Tarim. Tanah liat tok luhannya. Tidak ada di kayak sini mentereng gitu. Karena mereka itu melihat bahwasanya yang dijauhkan mereka itu kenapa kok di luar tidak diperbagus. Tujuan mereka itu agar mereka itu tidak kena ain. Karena ahli Tarim ini ahli ibadah. Ainnya itu kuat. Biasanya orang kena ain itu bahaya. Kalau barang itu cepat rusak. Makanya
kalau mereka tuh tidak mau dilihat, waduh rumahnya wapi omai kira. Nah, itu biasanya orang-orang itu ada orang punya penyakit aib. Dengan dilihat tok itu barang itu rusak, makanya itu yang ditakutkan. Dan penyakit ain itu ada di dalam ilmu tauhid. Nah makanya ulama menganjurkan kalau muji orang itu harus sebelumnya dikasih masya Allah. Makanya antum kalau melihat rumah-rumah habaib itu, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada biasanya di pintunya itu para hadirin. Di rumahnya para habaib itu biasanya ada masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa itu sirinya? Agar rumah itu tidak kena ain, agar rumah dan penghuninya tidak kena ain. Jadi caranya kata ulama, kalau muji orang itu harus didahului dengan masya Allah. Nek sampean muji tiang sopo mawon arek cilik saya ganteng masya Allah, naik. Semakin baca Al-Quran semakin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lah itu tadi saya sebutkan, mereka itu para wali itu punya target para hadirin. Tapi targetnya bukan target kaya, tapi targetnya bagaimana dia menjadi beliau-beliau ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan itu tidak mudah. Target seperti itu nggak mudah. Lebih susah daripada orang target menjadi orang kaya. Kenapa? Karena memang harus melawan hawa nafsu para hadirin. Coba bayangin sampean. Seperti saya nih, ya masih muda kan. Walaupun sudah umur 45, kata orang-orang kalau ngeliat saya, Ustadz kok awet enom, awet muda. Saya masih muda. Bayangkan, ini kalau kita tidak berusaha, ya, tidak berusaha, kita ini manusia. Melihat orang cantik senang, gitu. Melihat orang cantik senang ya Pak? Payah ya, gak senang sama dulu orang cantik. Wes Joko Pak, benung saya pasti senang dulu. Perempuan cantik pasti senang. Kalau sudah lihat perempuan cantik masuk ke dalam hati, senang, bahaya. Nah, kadang-kadang makanya orang-orang itu sudah punya istri, kok masih selingkuh, itu nggak bisa nahan nafsunya itu. Kadang-kadang ngeliat istrinya sendiri itu nggak cantik, ngeliat orang lain padahal walau nggak cantik kelihatan cantik. Nah itu karena setan bermain di situ. Nah ini mereka kalau nggak punya target, seperti kita ini, wah maksiat kadang-kadang disengaja, kadang-kadang begini, bukan tidak disengaja dok, maksiat yang disengaja sering kadang-kadang. Kenapa? Kita nggak punya target. Tapi kalau kita punya target, ana sebelum meninggal harus menjadi orang dekatnya Allah. Walaupun saya jadi wali mastur. Wali itu tidak harus ketahuan orang pak. Ngendi kau ini dawuh Habib Hasan Baharun sama murid-muridnya dulu bilang, anak-anakku, kalau kamu harus jadi wali, minta sama Allah jadi wali yang mastur. Wali yang tidak diketahui orang. Kenapa? Karena jadi wali mastur itu enak. Kenapa kok enak? Tidak banyak orang mengetahui kita. Jadi kita ini bisa santai hidup sama orang. Duduk-duduk sama orang bisa santai. Ngobrol sama orang bisa santai. Orang itu nggak sungkan. Tapi kalau sudah wali, jadi wali masyhur, orang sungkan akan duduk bersama kita. Kemudian juga apalagi jadi wali majdub. Oh, tambah ditakutin sama orang wali majdub itu. Karena wali majdub itu para hadirin, wali majdub itu adalah wali yang diberikan peringkat oleh Allah kewalian yang sangat tinggi. Nah, wali majdub itu. Makanya kalau sama wali majdub jangan minta doa. Kalau didoakan amin. Kenapa? Karena kadang-kadang wali majdub itu doanya itu ngawur para hadirin. Hati-hati kalau ketemu wali majdub kayak Habib Syekhon Jakarta itu yang terkenal itu jangan minta doa. Kalau didoakan aminin. Karena wali majdub itu kadang doanya itu ya di luar nalarnya begitu. Nah, hadirin, ya makanya kita target sebelum saya meninggal saya sudah menjadi kekasihnya Allah. Saya sudah jadi orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kalau kita sudah punya target, kita akan mudah menahan hawa nafsu kita. Nah, jadi kalau kita ingin jadi orang kaya, apa targetnya? Saya kadang-kadang orang ingin kaya itu, kadang-kadang sampai dia ingin banyak uangnya sampai bakhil para hadirin. Sampai medit. Kalau dia orang kaya nggak punya ilmu, saking pingin mengumpulkan harta sampai medit, gak gelem ngetokno duit. Itu targetnya dia pengen jadi orang kaya. Bayangkan, pingin jadi orang kaya sampai dia mukhalafah dengan perintahnya Rasulullah. Sampai dia nggak mau sedekah. Bayangin. Nah, kita ini punya target harus menjadi kekasih Allah. Walaupun kita menjadi kekasih Allah, orang tidak tahu kalau kita jadi wali. Biar kita itu enak bermasyarakat. Nah, makanya orang-orang wali-wali itu kadang-kadang para hadirin, ketika mereka dikasih ilmu, dikasih mukasyafah, ya, ketika dia dikasih kelebihan untuk melihat hatinya orang, kadang-kadang mereka sumpah hidupnya dunia itu. Kenapa? Ngeliat orang mukanya mukanya kayak hewan, tidak seneng dia. Makanya sebagian wali itu minta agar dicabut, nggak mau.
Nah, makanya Habib Hasan itu minta kalau jadi wali mastur saja. Nah, kalau kita cerita Habib Hasan, ya, itu beliau waktu hidupnya tidak ketahuan kalau itu wali. Nggak ada yang tahu siapa yang terkenal Ustaz Hasan. Taunya Ustaz Hasan adalah cuma ustadz begitu. Saya sendiri waktu di pondok, saya pikir waktu saya masih baru, saya pikir Habib Hasan itu ustadz biasa. Saking tawaduknya Pak ya. Jadi saya pikir itu ustadz biasa gitu. Ya anak-anak itu sama Habib Hasan itu biasa itu. Duduk-duduk sama anak-anak, duduk kadang-kadang majelis sama kita, Habib Hasan itu. Duduk-duduk sama kita. Kita tahu bahwa Habib Hasan itu wali itu kapan? Ketika sudah meninggal. Baru kita tahu. Oh, ternyata makanya kok Habib Hasan ini memerintahkan murid-muridnya kalau jadi wali mastur aja, karena beliau sudah merasakan enaknya jadi wali mastur. Enggak ada orang ke pondok datang sowan minta air, itu enggak ada. Hatta anak pondok sendiri dulu saya itu enggak ada anak-anak ke kantor minta air untuk kesembuhan orang tuanya, enggak ada. Ya cuek-cuekan begitu. Karena memang Habib Hasan ini kelihatan orang biasa. Ya Ustadz biasa itu kelihatannya. Makanya beliau itu dipanggil Ustadz, terkenalnya Ustadz Hasan begitu. Enggak ada orang manggil Habib Hasan dulu, enggak ada, Ustadz Hasan. Nah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempatan kita duduk di tempat ini, kita mari sekarang melanjutkan ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ayatnya, jika dikatakan kepada mereka, jika dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah kamu, ma baina aidikum, sesuatu yang ada di hadapanmu. Hadapan kita ini, di depan kita itu bukan musuh yang akan membunuh kita, bukan. Semakin kita takut kepada Allah, maka orang-orang akan takut kepada kita. Semakin tingkatan takwanya kita kepada Allah tinggi, maka orang semakin takut sama kita. Jadi kita ini tidak perlu mencari wibawa depan orang. Tidak perlu, tidak penting. Wibawa itu Allah yang ngasih. Tergantung takutnya kita kepada Allah. Kadang-kadang kita ini kalau jadi orang penggede sedikit sudah jaga image. Apa jaga image itu? Tidak mau gaul sama orang, takut dikurang ajarin sama orang. Begitu kadang-kadang. Ada sifat manusia yang takut dikurang ajari orang. Enggak penting itu para hadirin. Kalau kita takut sama Allah, pasti orang akan sungkan kepada kita. Nah, di sini disebutkan dalam surat Yasin, jika dikatakan kepada mereka, kepada makhluk, kepada orang kafir juga, ittaqu, kamu berhati-hatilah, takutlah kamu dengan sesuatu yang ada di hadapanmu. Apa itu di hadapan kita itu? Min adzabid dunya. Adab, ikobnya Allah, adabnya Allah di dunia. Hati-hati. Kadang-kadang adab di dunia ini bukan cuma ketika kita ditimpa musibah. Kadang-kadang kalau musibah itu, kalau dia tertimpa kepada orang mukmin, itu bukan sebuah musibah, akan tetapi adalah imtihan, ikhtibar, cobaan bagi orang mukmin itu. Kadang-kadang adab itu Allah di dunia para hadirin. Kita tidak sadar. Ulama mengatakan ketika kita meminta, ya Allahumma arzuqna sa'adah fid darain. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Ternyata kebahagiaan itu ulama mengatakan bukan harta yang banyak. Kalau kebahagiaan di dunia dengan harta yang banyak, Fir'aun hartanya banyak para hadirin. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan harta yang banyak, Qarun hartanya banyak para hadirin. Qarun itu hartanya banyak. Namrud itu hartanya banyak, pengikutnya banyak. Fir'aun pengikutnya banyak. Mau apa-apa disediakan oleh prajuritnya. Tapi itu bukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah apa kata ulama? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi.
Kebahagiaan di dunia adalah kita bisa mengikuti perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itu kebahagiaan di dunia. Allah akan berikan kita kebahagiaan dengan cara seperti itu. Antum lihat, kiai-kiai kadang-kadang rumahnya nggak bagus, tapi kok kita masuk ke dalam rumahnya itu senang gitu. Ada kiai di Malang, saya kenal. Sampai sekarang rumahnya itu Allah dari gedek para hadirin. Sampai tahu gedek ya? Papan gedek. Tapi saya kalau masuk ke rumahnya kiai itu Allah tenang hati saya itu. Rumahnya itu kayak gimana itu? Mau keluar dari situ tuh kayaknya nggak enggan kita masuk keluar dari rumahnya itu. Tapi kadang-kadang kalau kita masuk ke rumahnya orang yang ghairut ta'ah, orang yang bukan ahli ta'ah, hatta bagus, kita kurang senang dalam rumahnya itu. Subhanallah. Ditawarin rumahnya dibangun oleh orang pencipta-penciptanya, nggak mau. Ditawarin ini, subhanallah, ditawarin haji, nggak mau. Biarkan saya kalau sudah punya harta saya akan haji. Haji ya itu subhanallah, naik haji. Padahal kelihatan rumahnya tuh nggak punya mobil, nggak punya apa, subhanallah. Tapi kebahagiaan di dunia itu adalah ketika manusia bisa mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lihat antum para habaib, para wali itu. Nggak ada mereka sumpek itu di dunia tuh nggak ada. Apa hiburan mereka? Hiburan mereka adalah sholat. Hiburan mereka adalah ngaji. Kenapa? Karena mengikuti perintah Allah sudah sebuah kebahagiaan bagi mereka. Kebahagiaan luar biasa bagi mereka. Nah, kenapa kok kita belum mendapatkan kebahagiaan itu? Satu kuncinya. Kata Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi numatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Apa kerjanya para habaib, para wali, orang soleh itu kok dikasih saadah di dunia, kok makin kencang tahu imtithalul amrnya, semakin hari semakin senang beliau beribadah. Satu kuncinya kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum, sering-seringlah kamu istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, wa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepada Allah. Itu pekerjaan para wali, orang soleh. Setiap hari mereka istighfar, setiap hari mereka taubat. Dari perbuatan apa? Yang mereka istighfari, mereka taubati itu bukan dari dosa-dosa yang mereka kerjakan dengan sengaja, tapi mereka taubat dari dosa-dosa yang mereka kerjakan tidak disengaja. Itu. Setiap hari mereka istighfar, taubat kepada Allah. Kenapa? Karena seorang wali itu manusia, dan manusia itu enggak maksum. Manusia itu tidak maksum, yang maksum itu Nabi. Manusia adalah mahfudun. Mahfud itu dijaga sama Allah, dijaga raganya, dijaga ini semuanya. Ada seorang ulama besar, Abi Syuja. Beliau sampai tua itu badannya seger dan penglihatannya Masya Allah. Pada suatu saat ditanyakan, wahai Syekh, kenapa kamu kok kelihatan masih seger, masih gitu, kok tidak kelihatan tua, masih enak gitu. Saya melihat ulama Hadramut tidak ada, saya lihat ulama bungkuk di Hadramut itu tidak ada. Yang bungkuk itu tidak ada saya lihat. Semua tarta tegap-tegap sudah tua itu. Makin tua makin ganteng mereka itu. Akhirnya ulama tadi itu Ibnu Suja menjawab, iya, Allah menjaga jiwa ragaku karena aku menjaga kehormat syariat-syariat Allah. Maksudnya bagaimana? Saya jauhi kemaksiatan dari mata, tangan, semuanya. Maka Allah jaga jiwa ragaku, Allah jaga mataku, Allah jaga telingaku. Sehingga dengan kekuatan Allah, Allah jaga kita. Bagaimana maksudnya? Kalau Allah sudah menjaga kita, telinga kita, mata kita, gampang kita untuk meninggalkan maksiat itu. Tapi pertama memang harus mujahadah. Bagaimana mujahadah? Harus mulai mujahadah itu harus berusaha bagaimana kita bisa melakukan maksiat agar kita meninggalkan maksiat kepada Allah. Nah, karena ulama tadi itu menjaga syariat Allah, maka dijaga anggota tubuh mereka, dijaga anggota tubuhnya, sehingga dimudahkan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa meninggalkan maksiatnya dan bisa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah kekuatan yang memberikan Allah.
yang menjaga. Makanya wali-wali itu mahfud. Mahfud itu artinya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk imtithalul awamir wastinabin nawahi. Kenapa kok begitu? Ini natijahnya kenapa? Numatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Aku berikan mereka, numatikum kata Allah. Aku berikan mereka, kami berikan mereka mata'an, kesenangan-kesenangan. Kesenangan di sini bukan arti dunia, bukan. Allah berikan kesenangan, mata'an hasanan. Kesenangan yang tiada tara, yang kesenangan yang indah. Sampai kapan? Sampai ila ajalin musamma, sampai suatu saat yang Allah tentukan. Kapan kebaikan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mereka itu kebaikan yang diberikan kepada mereka, mataan yang diberikan kepada mereka, keenakan-keenakan di dunia ini, kesenangan yang diberikan kepada mereka sampai mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Hayy Umar bin Hafid. Hayy Umar bin Hafid, beliau pengasuh Darul Mustafa, beliau mengatakan, al-mautu husnul khatimah, itu selalu yang diharapkan oleh para wali-wali Allah. Mereka tidak mengharapkan kekayaan, tapi mereka yang paling diharapkan adalah al-mautu husnul khatimah. Mereka yang paling mereka takuti, yang paling mereka takuti adalah takut meninggal su'ul khatimah. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu. Kata beliau, kata Hayy Umar bin Hafid mengatakan, karena al-mautu husnul khatimah itu adalah a'yad, idun. Kalau orang meninggal husnul khatimah itu adalah seperti manusia sekarang bagaimana senangnya dengan Idul Fitri, Idul Adha. Kata beliau, Idul Fitri, Idul Adha itu cuma sementara. Tapi ada id, a'yad yang akan dirasakan selamanya. Apa itu? Al-mautu husnul khatimah. Wa idza mata 'abdun husnul khatimah, kalau manusia meninggal keadaan husnul khatimah, kata beliau, wa awaqibuhu a'yadun. Setelahnya ada lebaran, kesenangan. Kalau sudah al-mautu husnul khatimah, ini pintu untuk mendapatkan, untuk merasakan id selanjutnya. Apa itu? Hisab diringankan. Hisab timbangan amalnya ditinggikan, dimenangkan. Lewat siratal mustaqim dengan secara mudah. Ya, kemudian sampai berkumpul dengan Rasulullah di surga. Itu kan namanya kesenangan yang tiada tara, para hadirin. Kesenangan yang tidak pernah akan berhenti. Kesenangan yang tidak ada akhirnya, kesenangan itu. Nah, sekarang di dalam tafsir disebutkan kenapa yang bahagia, kita diberikan kebahagiaan oleh Allah apa? Begini. Ketika Allah menyebutkan وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Senangnya orang mukmin itu bukan karena masuk surganya saja, para hadirin, tapi Allah berikan kesenangan yang lebih dari itu dengan selama-lamanya di surga. Coba sampean bayangkan sekarang, seandainya Allah bilang orang mukmin masuk surga cuma 20 tahun. Antum kecewa apa enggak? Kira-kira habis 20 tahun balik lagi ke dunia, amal ibadah lagi, ces lagi. Habis itu meninggal di surga 10 tahun. Kira-kira kita bagaimana? Ayo para hadirin, sekarang ayo kita berpikir. Menungso iku di surga kira-kira cuma 20 tahun kata Allah. Mesti mikir, ya Allah, 20 tahun. Maring ini urip maneh, ibadah maneh, iki maneh. Ya. Lah koyo sampean misalkan dikasih hadiah gratisan sama bupati, tinggal di hotel 5 hari. Seneng kan? Seneng. Tapi setelah 2 hari, ya Allah kari telung dino maneh. Wes tak kayak IKP, kamu nanti di hotel tak kasih ini, kamu kendaraan bebas kemana, tak kasih Alphard. Nah, seneng, oh, alhamdulillah. Wes orang dino kade telung dino, ya Allah kade telung dino mana aku di hotel rek. Biasa ya aku uripe di gopuk. Mari ngono, sudah 3 hari, ya Allah kade orang dino mana. Ya Allah, kok sudah selesai 5 hari, kok siang jam 12 aku harus keluar, semuanya sudah lepas kesenangan ini. Mobil Alphard tak balik no. Nah, kira-kira kalau begitu antum masuk surga cuma dijatai 20 tahun. Kira-kira gimana para hadirin?
Makanya yang lebih menyenangkan kepada kita itu masuk surga, yang hadiah terindah adalah selama-lamanya. Loh, kok selama-lamanya? Padahal ibadah kita cuma 60 tahun, cuma 70 tahun. Kok Allah kasih hadiah selama-lamanya? Subhanallah, ini keagungan Allah. Kenapa? Inilah kata ulama rahasianya, innamal a'malu binniyat. Ada hadis disebutkan innamal a'malu binniyati. Ada niat itu, perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, maksudnya apa, bagaimana di sini? Antum kalau ditanya, orang-orang soleh, orang mukmin kalau ditanya, "Bah, Pak, sampean nek umpamane uripmu iku umurmu 1000 tahun, gawe apa sampean?" Nah, nek hadirin yang hadir di tempat ini pasti jawabnya untuk ibadah kepada Allah. Nggih napa mboten? Semuanya akan sepakat, awak mau dikai duit, dikai umur 1000 tahun gawe apa leh? Nek jawabannya anak soleh, nah, anak soleh itu alamatnya papat. Nek jawabannya anak soleh pasti gawe ibadah 1000 tahun. Iki arek nom-nom jopo iki, masya Allah. Hadir pengajian ditakoki, awakmu nek urip 1000 tahun gawe apa leh? Ayo, buat apa? Buat pacaran 1000 tahun? Hah? Buat makan riba 10 tahun? Jawabannya pasti untuk ibadah kepada Allah. Nah, dengan niat seperti itu Allah berikan surga yang selama-lamanya. Itu rahasianya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan, saya tambah dikit. Min adab dunya, adab dunia itu kebalikannya. Jadi orang yang diberikan adab di dunia itu adalah orang yang suka melanggar perintah Allah. Itu adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kenikmatan di dunia itu sa'adah di dunia yang bisa melaksanakan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi sebaliknya, adab di dunia itu apa? Di antaranya adalah ulama, adab yang paling pedih di dunia itu adalah bukan kita dipukul, bukan kita dilongsorkan, enggak, tapi kita dijauhkan daripada rahmat Allah, dijauhkan daripada kasih sayang Allah, sehingga orang itu dengan adab Allah suka melanggar syariat Allah dan suka maksiat kepada Allah, dan tidak terasa bahwasanya itu semuanya adalah adab di dunia sebelum di akhirat. Tapi kalau dia imtithalul amr, dia mengikuti perintah Allah yang merupakan sa'adah, kebahagiaan di dunia yang menyebabkan as-sa'adah fil akhirah. Apa sa'adah fil akhirah? Yaitu kebahagiaan di akhirat. Apa kebahagiaan di akhirat? Bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad, bisa melihat Nabi Muhammad, bisa mendengar langsung ucapan Nabi Muhammad nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Nah, ini semuanya adalah wanti-wanti daripada Allah. Ini adalah bagi orang kafir dan juga orang-orang yang beriman. Bukan cuma nasihat orang kafir tok, tapi hati-hati kamu orang yang beriman, hati-hati daripada adab Allah di dunia. Ketika kamu beriman kepada Allah, syukuri, nikmati dengan cara ibadah agar kita semuanya tetap diberikan kebahagiaan di dunia dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, kita mendapatkan adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalfakum, yakni hati-hati dengan juga adab di akhirat. Wallahu alam. Kita lanjut insyaallah bulan depan. Enggak mari-mari Pak Yahya surat Yasin ini. Setahun ya, sudah kita pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya kita masih panjang umur, masih bisa mengkaji tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pemateri pada malam ini minta maaf jika ada ucapan tingkah yang kurang berkenan para hadirin. Kalau ada baiknya itu minallah, kalau ada yang salah itu dari kebodohan al-fakir. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.